Vietnam itu nggak bagus-bagus amat. Mereka main crossing nggak kreatif juga di depan. Ternyata sudah ada kesepakatan antara PSSI dan Sintayong bahwa ini tim buat SEA Games. You coach a team, ternyata timnya ini kalah, tapi main bagus, kan at least ada prospek gitu loh. Betul. Ya kan? Dan this time gue nggak ngelihat prospek itu. Kalau lu nggak bisa menang lawan Filipina parah banget. Tapi gue sih nggak yakin. Jadi kemarin, waduh, gue pikir nggak menang tuh, tapi ternyata Diallo yang Gue rasa luar biasa ya. Gue rasa kalau seri pun is okay. Ya, Karena mungkin lebih fair seri ya. ya. Tapi sepak bola ini kan kadang kejam, nggak fair. Terutama untuk fans Man City kan. Ya, Bukan hanya skor ya. ya. Kemarin gue rasa match terbaik MU setelah berapa tahun gue nonton MU. Mourinho harus bangun tim baru, pemain sesuai yang bisa menjalankan sistem dia. Ya, kita jumpa lagi dalam acara Jasaye bersama saya dengan Coach. Coach, kita langsung ngomong aja. Kemarin menurut lo pertandingan timnas lawan Vietnam, komen apa? Gue sih 3 pertandingan tuh gue kecewa. I think they can play better dan kita itu terlalu defensif. Lawan Myanmar kita kurang banyak menangnya. Lawan Laos jelek banget. Tidak harus draw. Iya. Iya dong. Dan lawan Vietnam juga tidak harus kalah dong. Lawan Laos, lawan Vietnam, kita itu murni bertahan ngincer counter attack. Shot pertama itu di menit 65 dan hanya 2 peluang, 2 shots lah. Ya. It's just not good enough. Dan gue rasa tim ini bisa main lebih bagus kalau mereka lebih menyerang. Kita bermain terlalu bertahan, Terutama lawan Vietnam ya. terutama lawan Vietnam. Oke. Dan Coach, Vietnam itu nggak bagus-bagus amat. Mereka main crossing nggak kreatif juga di depan. Tapi ya sekarang tinggal harus tadi gue baca statement dari Erick Thohir, ya bilang lawan Filipina harus menang. mau nggak mau lah ya. Mau nggak mau. Kita nggak tahu besok kan hasilnya, besok kok nggak salah Vietnam lawan Filipina. Kalau Vietnam menang minimal kita agak lega lah. Tapi Karena kita ngincer rendah. iya. Tapi Laos juga, kalau Laos menang lawan Myanmar, nah Seru ribet juga lagi. ya, ribet iya. lagi ya. Jadi Oke. intinya adalah ya kita harus menang, kasarnya begitu. Udah tepat nggak sih, ini kan STY kan menurunkan semua pemain-pemain muda ya, dan apa sedikit sekali Gini, pemain luar. Gue itu baca begitu banyak komen yang orang nggak tahu kan, ada yang protes kenapa hanya pemain muda diturunin, kenapa Ya. nggak. Ternyata sudah ada kesepakatan antara PSSI dan Sintayong bahwa ini tim buat SEA Games, dan itu Erick Thohir kalau nggak salah bilang juga begitu. Dan Erick Thohir juga bilang ya jadwalnya memang padat. Ya. Ya emang AFF begini, apalagi home and away gitu ya. Jadi memang tujuannya untuk mengangkat tim U22 ini biar mereka bisa main dipersiapkan di SEA Games. SEA Games biar lebih matang. That I can accept. Cuman gue pertama kali bilang kenapa nggak masukin 2-3 senior lah, nggak Ya. harus dimainkan. Ternyata ini kesepakatan mereka PSSI dan Sintayong bahwa U22 semua cari jam terbang, fine. Tapi kan kalau kita mencari jam terbang dan kita kalah, menang seri kalah, it's okay lah. Jadi karena target bukan juara, cuman final kan. Ya. Cuman target final ini akan harus ada dasarnya. Bahkan lawan Filipina menang, gue nggak ngerti dasarnya apa. Karena di 3 pertandingan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah tim yang dominan. Kalau you coach a team, ternyata timnya ini kalah, tapi main bagus, kan at least ada prospek Ya, gitu loh. betul. Ya kan? Dan this time gue nggak ngelihat prospek itu. Kalau salah satu kekurangan tim ini adalah banyak sekali salah passing. Gue selalu bilang kalau pemain tidak bisa cetak gol, salah passing itu bukan jadi Salah pelatih. Ya, oke. Salah pelatih, kalau pelatih harus bisa memilih pemain yang terbaik. Dan ini 3 match itu dirombak terus, dirotasi terus. Satu, kedua, kalau seandainya kualitas pemain lu gitu-gitu aja, you have to change the system. Dan menurut gue
pada saat jarak antar pemain terlalu jauh, passingnya terlalu nggak nyampe juga. Make a system di mana jarak antar pemain tidak terlalu jauh. Tidak boleh terlalu jauh. Tidak boleh terlalu jauh sehingga passing-passing akan lebih ngalir. Dan gue ngelihat this is my system, ya lo harus adaptasi. Ini yang dilakukan STY. Tapi kalau menurut lo sebagai pengamat udah tepat nggak ya menurunkan tim muda gitu? Sementara kemarin Vietnam tuh pemain senior ya dengan cap 30-an. Gue gitu. sih idealnya kalau walaupun persiapan untuk SEA Games, idealnya sih tetap ada turunkan 2-3 pemain senior ya. Terutama di tengah kayak Kambuaya lah, si Mark Klok lah, siapalah yang di tengah. Rizky Ridho lah mungkin ya. Ya bisa juga. Iya. I mean ini harusnya bisa. Harusnya kalau dengan pemain senior kita at least lebih stabil di tengah lah. Nah sekarang kalau semua muda siapa yang ngelit? ngangkat? Siapa yang ngangkat? Iya siapa yang ngangkat? Asnawi harusnya, tapi Asnawi pun Asnawi masih starter, yang nggak selalu starter. Detan yang lebih bagus nggak starter. Mungkin Ya simpan bener-bener dirombak total ya, terus. Nggak ngerti juga gue pemikiran di belakang ini. Cuman intinya adalah kalau orang bilang ya itu hak Pak Erik untuk bilang kita harus menang. Ya. Tapi gua berharap juga kita menang. I mean kalau lu nggak bisa menang lawan Filipina parah banget. Tapi gue sih nggak yakin. Melawan Filipina. Ya karena lihat permainan itu jelek, terlalu defensif. Masih mungkin nggak ganti pemain coach? Semifinal. Baru boleh. Semifinal udah 2 pemain didaftarin, Jenner sama Hubner. Tapi Hubner gue denger cedera. Jadi cuma Jenner aja eventually bisa. Jenner sangat membantu kan dia pemain tengah. Hanya ya gue sayangkan aja. Walaupun gue udah bilang gue juga nggak punya ekspektasi. Gue tidak punya ekspektasi bahwa kita harus menang dan juara. Oke. Tapi ekspektasi gue, at least you play well gitu loh. Ya. At least ada pattern yang jelas. At least you know siapa yang harus diturunkan. Dan ini enggak. Itu yang bikin gue frustrasi, ngomong kasar gitu. Ya, gue sangat kecewa dengan 3 match ini. Dan hashtag stay out udah mulai bunyi lagi. Ya. Cukup kencang sekarang coach ya. Ya. Dan yang bikin gue agak miris itu dia komplain lagi masalah jadwal ketat. You know that gitu loh. Ya. Dan semua orang mengalami hal yang sama dong. Semua negara kan semua jadwal negara ketat mengalami dong. hal yang sama. Nggak ada. Gue paling nggak suka tuh SQ. Iya. Emang kita doang yang ketat lawan kagak. Iya betul. Dan itu sama Erick Thohir langsung dipatahkan. Jadi ya jangan komplain lah. Iya. Lu fokus aja ke tim lu. Jadi ya kita lihat. Absolutely gue harap kita menang. Ya. Cuman gue ya mungkin kalau dia turunkan tim terbaik, kita bermain menyerang nggak bertahan, ya mungkin kita bisa menang. Menurut lu ada nggak pemain-pemain yang bagus, yang muda gitu di bawah U22 yang nggak dipanggil oleh STY coach? Gue nggak begitu ngikutin, gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Jadi sorry ya. Ya. Tapi ada satu pemain yang untuk gue itu sangat menarik untuk dia. Ada 2 sih. Nggak, yang di squad ini. Siapa? Itu untuk gue Donitri. Donitri Grand ya belakangnya. Ya, sama Detan. Wingernya PSM. Ya. Itu 2 pemain yang gue bilang sih punya potensi. Marcelino kartu merah lagi. Ya, Marcelino kartu merah dan lawan Filipina kan main. Jadi kalau Marcelino turun strike sama Detan, Asnawi arahan di sayap, 3 back itu udah oke. Jadi ini juga di match pertama 3 back oke. Match kedua digeser lagi. Aduh, ampun dah, bener-bener dirombak, tiap match dirombak. Padahal 3 belakang akhirnya dipasang di belakang lagi. 3 pemain belakang ini udah solid, udah jangan kemana-manain lah. Back apa kiper lumayan ya? Sebenarnya. Kiper pun juga diganti kan? Ya kiper lumayan. Ya. Coach ini tapi bukan kalender FIFA ya coach? Bukan. Ini bukan kalender FIFA tapi poinnya dihitung sama FIFA. Dan turun kita ya, turun peringkat. Ya, karena kalah dengan Vietnam. Ya. Oh Vietnam senang banget lah menang lawan kita coach. Iya. Ngata-ngatain bisa. Vietnam ini lebih berisik dari Thailand ya ke Indonesia ya. Dan ada orang bawa banner tulisan tahu apa? Apa?
Vietnam versus Indonesia, no Holland no party. Gue kalau baca kesel banget. I mean, ya harusnya sih Sintayong bisa. Gue cuma bisa berharap ya. Gue ini kan cuma penonton ya. Bahwa kita main lebih attacking lah. Gue itu nggak pernah suka dan nggak pernah percaya dengan sistem bertahan. I mean, at the end of the day you have to score goal kan. Yeah. Attacking is good defense. Ya, the best defense is attack. Attack. Gitu. Tapi ya dia pelatihnya, dia yang bertanggung jawab, bukan gue. Oke, jadi nggak pernah saya pikir STY ya di posisi yang sekritis ini ya Coach ya. Dan sekarang netizen pun terbelah dua ya. Hmm. Kalau dulu 90% dukung STY, sekarang kayaknya mungkin 65-35, 70-30. Toel happy dong Toel. Hai bro. 60-40 mungkin. Jadi udah mulai bergeser. Dan gue selalu dukung Sintayong ya. Dalam arti gue gak pernah kritik dia kan. Iya. Tapi semenjak China itu, aduh, gue sangat kecewa. Karena 1 poin 3 poin lawan China itu bisa membuat kita lolos. Sebenarnya kemarin ya. Ya, itu poin yang sangat penting dan meningkatkan percaya diri. Kok nggak diturunkan squad? Apalagi kalau sampai menang kemarin. Ya, kok nggak diturunkan squad yang terbaik? Dan selalu dirotasi. Tapi Coach, kita pikir ya lawan China itu kita underestimate ya. Kita pikir China bukan negara bola gitu loh. Gue bilang karena nggak diturunkan squad terbaik. Mesti kita bisa ambil dong ya. Ya, babak kedua baru Tom turun dan dia cetak gol. I mean lawan China, wah itu parah, itu bikin gue sangat kecewa. Kalau gue sih nggak terlalu nggak sedalam loh tentang bola. Gue pikir gue cuma tahu never change the winning team. Ya. Never change the winning team. Sebenarnya jangan pernah merubah yang lagi menang. Bukan, kita itu nggak pernah menang di kualifikasi di Piala Dunia. Draw itu aja. 4 kali draw kan? Iya kan? Ya. Jadi ada yang salah dong. Kalau lawan Arab menang dong terakhir. Ya, it's a must game. Dan lawan Arab ada perubahan kan? Ya. Jadi Marcelino geser ke belakang. Jadi strikernya Ragnar di tengah kiri, striker tengah kanan, Marcelino masuk. Gitu. Jadi dan itu juga itu sebenarnya yang diinginkan oleh banyak pemain. Gitu. Oke Coach, kita ke Liga Inggris langsung ya. Kemarin derby yang luar biasa, biasa biru lawan merah. Yeah. Nah gue tuh nggak sengaja gue pakai biru. Ini bukan berarti gue pakai jadi pindah ke Manchester City ya Coach. Jadi kemarin, waduh, gue pikir nggak menang tuh, tapi ternyata Diallo yang luar biasa ya. Gue rasa kalau seri pun is okay. Ya. Karena mungkin lebih fair seri ya. Ya. Tapi sepak bola ini kan kadang kejam, nggak fair, terutama untuk fans Man City kan. Ya. Dan ya dimanfaatkan momen oleh Diallo, which is good. Diallo ini kan berkembang luar biasa. Ya. Untuk 3 tahun lalu. Dulu lu sempat remeh-remeh ya. Gue bilang ini pemain kayak apa nih, cungkring banget nih. Kemahalan juga belinya dulu. Kemahalan ya. Sekolahin bertahun-tahun untuk anak cungkring gitu. Iya. Akhirnya butuh 3 tahun. Iya. Untuk biar dia bisa build bodinya, biar lebih kuat. Iya. Dan sekarang ini pembelian Oleh ya. Ini pembelian Oleh. Ya, oke. Ya. Dan sekarang perform. Dan di bawah Erik Thohir Erik Ten Hag pun dia perform. Tapi nggak terlalu dipercaya juga. Ya. Nah sekarang bener. Dan bagusnya sama Amorim ini, dia berani nggak masukin Garnacho sama Rashford. Ya. Oh, itu mengagetkan gue. Ya. Terutama Garnacho. Kalau Rashford iyalah, kita juga kecewa. Pemalesnya dan sebagainya, Coach ya. Tapi gue bukan fans Garnacho. Dan gue nggak. Ya, gue dari dulu gue nggak begitu impress dengan pemain ini. Tapi ini kan berapa kali juga membuat gol-gol yang memenangkan ya. Ya, tapi nggak konsisten kan. Ya. Dan akhirnya mereka berdua not even di bench ya. Jadi benar-benar dibawa doang. Tapi katanya attitude problem ya Coach ya. Iya. Ya. Ya, attitude problem itu gue udah berkali-kali bilang. Garnacho ini attitude problem. Star. Wah, karena kayak Ronaldo aja dia. Iya, merasa dia ngefans sama Ronaldo. Oke. Dan Amorim berani melakukan itu. Dan hasilnya bagus. Bukan hanya skor ya. Ya. Kemarin gue rasa match terbaik MU setelah berapa tahun gue nonton MU. Kemarin itu keren banget mainnya. Ya. Patternnya jelas. Transisi, attacking, defense.
Bagus banget kemarin mainnya. Mhm. Jadi ya mereka menang oke lah. Untuk suntikan moral Hmm. gitu. Rashford kayaknya pasti dilepas ya. Iya. Kalau ngelihat ini dan dia harusnya. ngomong, harusnya. Itu pun kalau dia mau beli ya. Iya. Oh dulu padahal 3 tahun lalu gila coach. Iya. Nyetaknya gol assist bisa 40 tuh. Iya. Oh iya, saya nggak tahu nih orang berubah. Gak ngerti juga. Mungkin dipengaruh Pogba nih. Pogba kan sering main-main juga nih ke MU. Ada kabar ke Pogba mau diambil lagi lah. Gak ngerti lah. Tapi it comes semua itu comes to attitude. Ya. Kalau gue ngeliat di situ. If your attitude not right Ya. ini terjadi dan Amorim sekarang Lebih tegas. ya udah cyber kan ke pemain. Ya, ya, Lu macam-macam dan dia bilang gue perhatikan semua. ya. Pemain pakai baju apa, pemain makan apa, gue perhatikan semua. Hmm. Tapi dia nggak jelaskan lebih detail lagi kenapa Rashford sama Garnacho dicoret. Ya. Cuman hasilnya ada. Ya dia cuma bilang bahwa supaya semua posisi itu merasa bahwa lu kalau nggak siap gue nggak gue bawa lo. Ya, betul. Tapi dulu waktu Ten Hag datang juga kan kayaknya gimana gitu menjanjikan. Iya, 2-3 orang habis Ya. itu kayaknya terlalu banyak pemain yang dia nggak bisa ngerangkul ruang ganti. Sekarang Amorim kayaknya bisa Ya. dan itu penting. Dan dia tegas banget. Iya, maka Dan dia dari- memberikan kesempatan kepada seluruh pemain ya coach ya. Maka dari itu Ya. pemain pelatih jelek bagus itu tergantung cocok-cocokan dengan klubnya, Ya, ya. dengan budaya klubnya. Gitu loh. Jadi kalau gue cuman lihat aja Pak, pemain yang kemarin nggak dimainin dimainin coach. Tiba-tiba Maguire center gitu ya, Ya. di tengah gitu. Anthony masih dikasih kesempatan ya. gitu. Semua dia pakai itu. Cuman Erikson belum main, sama Casemiro masih main, masih pernah jadi cadangan, Ya, tapi cadangan. dua pemain itu juga tahun depan out lewat. Mungkin Erikson juga dia nggak berharap banyak, apalagi pasti out tahun depan ya kan. Iya, Erikson terlalu lambat feeling gue mainnya buat dia. Dia main itu benar-benar transisi cepat. Dan Mazraouinya balik cepat, keren semua. banget sekarang. Iya, selalu Every keren. position ya. Every game. Every game Ya. dan dicoba di beberapa posisi jalan. Ahmad Diallo sama Mazraoui itu yang paling konsisten. Paling konsisten. Wah. Bruno lumayan. Bruno oke lah. Oke lah. Ya. As a leader. Bruno itu kalau di belakang kayaknya lebih bagus daripada main di depan. Kayak lawan Arsenal Ya. itu MU itu rapi banget loh mainnya. Iya. Itu Cuman kalah corner kan. kalau corner itu Tapi gila ya. lawan Forest Bruno digeser ke depan, amburadul Kabur lagi. lagi. Gue tuh bingung coach. Ini 3 game terakhir itu golnya gol set piece semua loh. Iya. Dan gue bingung tiba-tiba Arsenal tuh punya cara kalau nerima corner kick tuh. Iya. Jadi pemainnya ke belakang gitu ya. Iya. Habis mau ditendang dia maju Ke barengan. depan, ya, Itu ya. lebih sulit untuk dijagain ya kan. Lebih sulit untuk dijaga. Betul. 2 gol lo kecolongan kayak gitu. Ya. Lawan Forest ada 1 gol. Kemarin juga Ya. kejadian lagi tuh. Golnya gol set piece tuh. Ya. Ya betul. Apa yang harus dilakukan oleh apa Armour ini coach? Ya sekarang nggak banyak karena Nggak banyak pilihan di belakang. ya ini to remove banyak pemain kan. Yang di belakang terutama ya. Ya belakang Malaysia juga udah Tengah definitely juga. nggak perlu bisa main. Lindelof, Lindelof. Erikson sama Casemiro itu out tahun Out depan. lah. Even Terus mungkin Maguire juga out. Kita ya Amorim harus bangun tim baru, pemain sesuai yang bisa menjalankan sistem dia. tapi kemarin yang ngantongi Haaland tuh Maguire loh coach. Iya. Dan Maguire bilang mungkin dia akan mempertimbangkan perpanjang 1 tahun. Kayaknya dia udah mulai menemukan kepercayaan Ya. dirinya tuh. Ya, tapi enggak lah, Maguire udah habis. MU itu butuh kalau mau bangkit kan butuh stok pemain yang bagus kayak City. Iya. Nah, kalau enggak bisa lu punya pemain kayak Maguire untuk ngangkat tim. Ini new player. Ya, need new player. Banyak new player. Jadi yang di offload itu yang gue baca kan ada 8 pemain. Ya. Jadi kalau 8 pemain di offload ya kemungkinan ada 8 pemain baru. Harus ditambah. Ya. Yang sesuai dengan Atau naikin dari junior ya. atau naikin dari junior. Ada beberapa gue. Iya, 1-2 lah. yang sesuai dengan kebutuhan sistem dia. Kalau di depan menurut gue sih udah cukup lumayan ya. Hoylund oke. Oh itu lumayan. Zigzi ya, muda so-so lah. Ya. Iya kan? Tapi Diallo enggak- lagi top-topnya. Tapi nggak ada benar-benar killer ya kalau Nggak gue ada, bilang. nggak ada. Sekarang lo siapa sih striker yang killer banget tuh coach? Di dunia yang tersedia menurut lo siapa gitu? Ya, Haaland pun udah dimatiin. Haaland juga mati. Kalau gue Mbappe bilang sih lumpuh. yang bisa masih bisa dibeli itu Vlahovic sama Osimhen.
yang bisa jadi killer asal bisa dimanfaatkan. Osimhen udah jelas main di Turki lah ya. Iya. Tapi Osimhen punya buyout klausul cuma 60 juta euro kalau nggak salah. Murah banget. Iya. Jadi Osimhen ini pasti pergi tahun depan. Lo tau, gue tuh penggemar MU mati, coach. Kalau menurut gue ya, siapakah orang yang bertanggung jawab atas kemunduran MU setelah Sir Alex mundur? Siapa? Sir Alex. Sir Alex ya. Sir Alex itu sendiri. Bisa jadi. Kesalahan paling fatal Sir Alex itu, gue ingat banget waktu dia mau pensiun, Datengin Pep, Moyes. bukan Pep Ya, itu Pep nggak mau. udah Iya, bersiap iya, loh, iya, Pep udah iya. bersiap mau ke MU. Ya, dia nggak mau. Tahu-tahu dia ngangkat Moyes. Moyes 5 tahun pula kontraknya. 5 tahun pula, gila itu. Itu double kill menurut gue sih. MU nggak dapat pelatih bagus. Moyes itu setengah tahun dipecat kan? Iya. Ya kan nggak jelek kan pelatih. Iya, tapi harus bayar mediocre terus. gitu. Harus dibayar terus. Pelatih mediocre. Abis itu Sir Alex masih berpengaruh tuh dalam penentuan pelatih, dalam penentuan pemain. Ya, sekarang nggak lagi. Iyalah, sekarang dipecat. Ya. Ya, kalau gue, coach, apa yang terjadi pada City? Kalau berulang-ulang, mungkin 9 game terakhir Gue tuh, nggak ngerti juga. Iya ini. tuh. Kayak Pep itu komplainnya, ya pemain gue banyak cedera, enggak. enggak juga. I mean dia bisa dengan separah cederanya itu ya? dengan cedera Rodri kan dia bisa pasang Nunes sama Gundogan, malah dia pasang Nunes di kiri. Dia terlalu pecah sama Rico Lewis. Rico Lewis itu semua match yang dia mainin itu kalah dan kemarin beruntung Rico Lewis suspend kan. Ya, Tapi ya kalah kayak kemarin juga. Dan Bernardo Silva bilang 15 menit terakhir kita main kayak U15. Ya, di sini menunjukkan bahwa ujungnya Pep juga manusia, sudah juga bisa bikin apa ya? kesalahan. Apakah Pep sudah udah nggak ada tantangan kali menurut gue, coach? Ya mungkin. Iya ya, udah terlalu sering menang gitu. Kayak lo bilang tuh, instruksi dia tuh mungkin itu aja ya. Ngulang kayak kaset rusak tuh nggak lo? Iya. Yang udah mungkin nggak didengerin lagi sama pemainnya. Ya mungkin ada kejenuhan ya. Atau Jenuh lah ya. mungkin pemainnya harus harus rombak ganti tim. Iya, City ini. Pep get to break loh. Ya kan dia masih punya kontrak setahun. Perpanjang lagi ya? Ya perpanjang setahun. Jadi ya kalau dengan 115 financial breach nggak ada masalah, mereka menang. Mereka summer beli banyak pemain. Iya. Feeling gue kenapa mereka nggak beli pemain musim ini karena ya itu mereka bisa didegradasikan loh. Ini kan penyelidikan tentang Ya. financial fair play tetap berjalan nih, coach. Ya. Jadi agak tricky sikonya City seperti apa. Cuman disinilah kita lihat Pep ini ya manusia. Juga bisa marah, juga bisa blunder, Ya. juga bisa kecewa dan lain-lain. Frustrasi. That is football. Itu top of mind sepak bola begitu. Jadi nggak segampang yang orang pikir main bola itu. Coach, komen dong, Forest itu mendadak menjadi satu kekuatan Iya. yang Tapi ya dengan Santo ini ya main terlalu bertahan. Benar-benar bertahan ngincer counter. but it works. Ya so far. 5 besar ya kan, it works. Tapi gue lihat Forest turun. Hmm. Forest turun. Arsenal, City, Liverpool tambah at this moment Chelsea yang Chelsea yang lagi on fire, lagi honeymoon period, lagi bagus-bagus. dari kita kritik ya. Ya. Ini gila beli pemain asal gitu. Iya, iya. Ternyata oke, kecuali Mudryk ya. Iya. Kena doping pula hari ini gue baca. Dalam arti Maresca itu udah bisa memupuk lah, tapi ya kita nggak tahu konsistensinya. Ya. Kalau dia sampai bulan Februari bisa seperti ini, wah peluang besar Chelsea Untuk title contender sama Iya. Liverpool. Sama Liverpool ya. Ya. Liverpool kemarin udah mulai tertahan juga ya. Iya, tapi mereka bermain dengan 10 orang bisa cetak 2 gol loh. Ya, Arsenal kalau 10 orang selesai. main 5 defender main parkir bis. Itu bedanya Slot Dan sama Liverpool Arteta. tetap menyerang. Ya, harus begitu. Hmm. Makanya gue nggak begitu fans dengan bermain bertahan. Untuk gue sih aneh aja. Main bertahan itu sebenarnya nggak tanggung jawab juga sama yang nonton ya, coach. Main bertahan itu kan ngelihatnya kan nggak enak banget tuh. ya. We need goal gitu loh. Iya. Hmm. Itulah kenapa salah satu yang bikin gue frustrasi nonton timnas ya begitu. Untuk gue terlalu bertahan. We need goal. Ya. Lo kalau nggak nyerang nggak bakal dapat gol lah. Ya. Iya, kembali ke basic simple. If you wanna win, you have to score goal.
Dan untuk bisa score goal, you have to create banyak peluang. Karena nggak semua peluang masuk kan. Ya. Dan itu, ya gue nggak tahu apakah any team lah bisa bermain kayak begitu. Tapi pernah dengan ya, 3 back atau bertahan bukan gue banget. Gue nggak suka sama sekali main bertahan. Tapi itu bagian dari taktik. Ya. Jadi ya selama lu sebagai pelatih lu perform. Nah Sintayong ini kembali sedikit ke timnas karena Sintayong nggak perform dihajar kan. Kalau kemarin dia 3 kali menang dengan sistem dengan anak muda udah diem semua. Ya. Tapi itu risiko pelatih. Ya. Gitu. Oke coach, kita ke La Liga. Juga menarik ya. Madrid tinggal selisih 1 poin nih coach. Iya. Tapi Madrid juga nggak bisa manfaatin, kemarin seri juga. Justru tapi yang at least nggak kalah kayak Barcelona dong. Iya, justru yang ngeri itu Atletico Madrid. Pelan-pelan naik. Tinggal selisih 1 poin ya. Ya. Nah Barcelona nanti ketemu Real Madrid dan tanpa Lamine Yamal cedera sebulan dia, ankle-nya. Dan itu deciding ya. Kalau Madrid menang, Barca kalah, nanti Madrid ke posisi 1 dong ya. Ya. Tapi Madrid juga nggak konsisten sama sekali. Justru yang paling konsisten itu ATM. Ya. Yang lu nggak suka banget ya. Ya. Terutama pelatihnya. Tapi ya somehow mereka perform dari tahun ke tahun perform coach. Ya. Nomor 3, nomor 2 pernah juara. Ya selalu begitu. Tapi mereka juga spend banyak untuk pemain. Ya. Mereka beli Joao Felix 125 itu edan sih. Tapi dia selalu ATM itu selalu jual pemain mahal-mahal loh coach. Iya. Dan banyak sekali melahirkan pemain mahal ya. Ya, tapi akhirnya ini juga beli pemain. Cuman kayaknya mereka berada di atas ini karena Barca sama Real Madrid nggak konsisten. Lagi bapok aja ya, nggak konsisten. Iya. Barca tuh berapa game terakhir parah juga ya coach? Jelek 5 game, sekali menang kalau nggak salah, sekali 2 kali menang, kalah? 2 kali seri, 2 kali kalah. Dua kali kalahnya beruntun lagi ya. Iya, parah banget. Kalau Barca gue masih masuk akal coach. Kan beli pemainnya kan nggak terlalu jor-joran. Nggak ada beli pemain, Olmo doang. Madrid gila tuh. Iya. Ada Mbappe, ada Ada Bellingham. Iya, ada Vinicius, Rodrigo. ada Rodrigo gitu. Ada Guler. Terus Ibrahim Diaz. Itu mah ya nggak segitu aja gitu loh. Gue nggak heran sih kan pelatihnya, gue selalu bilang ini pelatih bapuk. Miskin taktik. Ya. Tapi itu pelatih hoki coach. Ya mungkin. Hoki banget ya. Ya mungkin. Hoki yang membuat dia bisa bersaing. Bisa ke papan atas. Lu boleh apa tapi Madrid is Madrid ya. Madrid is Madrid. Iya, nggak gampang deh. UCL tuh minimal semifinal. They still win their game. Madrid is Madrid, betul. Karena mereka punya banyak pemain yang berkualitas. Tahun ini menurut gue UCL tuh unpredicted coach ya. Iya, siapa sih yang kira-kira the strong contender? Nggak ada. City yang juara begitu, Madrid begitu, who else gitu? Barca begitu. Ya, Bayern juga. Bayern kemarin sempat kalah ya. Ya. Tapi ya Bayern tetap salah satu kontender terkuat. PSG Cloud. Ya PSG jelek juga. Jelek lah. Ya. Mungkin Liverpool kali lebih konsisten ya. Liverpool ya. Ya strong contender menurut gue sih. Ya, sebenarnya Chelsea main di Liga Melon. Iya. Jadi biar Chelsea menang Liga Melon. Fansnya kan selalu ngomong, iya kita punya trofi. Ya udah makan tuh trofi. Iya kan? MU juga. Ya, tapi kalau ada tropinya dibanding Arsenal coach. Kalau seandainya MU bisa konsisten di bawah Amorim, bahaya juga nih. Ya. Oke, coach, kita lama udah nggak bahas Serie A ya. Como sekarang di mana ya coach? Papan sekarang katanya ranking 16 ya. Lumayan lah ya. Minimal menurut gue sih dia lolos dari degradasi dulu lah. Untuk level Como lumayan. Kalau nggak salah terakhir ngalahin Roma loh coach. Ya 2-0. Tapi selisih Como di 16 sama Venezia di 20 itu cuma 5 poin. Jadi nggak banyak juga. Ya masih belum aman. Ya jauh, masih semua terbuka. Bahkan poinnya Parma sama Como sama. Di atas itu Genoa Lecce 16, di satu 2 lagi Empoli Roma. Bisa dong diuber. Harusnya asal bisa. Konsisten aja dong Komonya. Ya. Kemarin Jay nggak ngegolin coach ya, Venezia, ya. walaupun kalah ya. Ya.
Jadi katanya orang pemain Indonesia pertama yang apa? Ngegolin di Serie A. Ya betul. Dan which is good, tapi timnya aja jelek ini. Jadi ya calon degradasi, Pak. Cuman harusnya ada klub yang mau beli dia di Serie A. Karena dia selalu main solid. Ya. Gitu. Bangga juga kita ya. Ya. Terutama lawan Juve. Lawan Juve. Lawan Juve di kandang 2-2. Tapi kalau kita lihat ya, Liga Italia itu nggak ada satu tim pun yang konsisten. Ya. Kemarin Lazio kalah 3-6-0 lawan Inter. Iya. Sementara Inter Atalanta malah di atas. Kemarin Inter ngamuk lawan Lazio. Iya. Jadi ya Serie A ini kalau dibilang bersaing ya sangat bersaing. Iya. Karena itu kualitasnya juga so-so aja. Iya, iya. Ini apa liga mediocre nih. Iya. Pemain afkiran, pemain tua, tempat Ini pensiun. nggak ada duit mereka, susah juga. Iya, ada yang bagus dikit diambil orang gitu ya. Osimhen sudah pergi gitu. Ntar Vlahovic pergi. Ya, semoga orang Italia itu apa ya, nggak arogans gitu. Ya, jadi mau bermain di prime time-nya Asia. Saya pikir that's the only way they can survive. Untuk Kalau orang, aduh sombong-sombongan tetap main tengah malam ya nggak mungkin karena penonton itu banyaknya di Asia. Iya, susah. Kan Tapi kalau lihat ya, itu budaya mereka. iya kayak agama untuk mereka tuh. Iya. Kalau menurut gue sih, kalau manajemen tim itu penghasilan paling besar kan TV right, coach. Iya. Ya kalau ratingnya yang nonton nggak banyak, gimana gitu. Iya. Jadi TV right-nya pasti kecil, sponsor pasti juga nilainya kecil karena yang nonton nggak banyak. Terus yang di e-board segala macam karena yang nonton dikit juga tidak semahal. Ya. Betul. Semahal apa kalau dia yang nonton banyak. Itulah yang membuat Serie A kesulitan, kesulitan duit. Makanya mau nggak mau banyak pemain bagus yang eksodus dari Serie A. Ya. Kan duitnya nggak banyak. Ya, didatengin tim-tim yang pemain-pemain yang mantan La Liga, mantan IPL. Yang nggak laku di mana-mana. Yang udah nggak laku. Udah gitu stadion gitu punya tua. munisipal ya. Bukan punya sendiri. Jadi mereka juga nggak dapat tuh penghasilan dari stadion. Kecuali Juve ya. Kecuali Juve. Tapi ya bersaing di level papan atas Eropa is different cake. Ya. Apalagi kalau duit pas-pasan udah ujungnya yang kaya jadi lebih kaya. Ya. Yang ini sulit. Tapi Inter is doing well, very well di Eropa maupun di Serie A. Ya. Ini tim 3 tahun bermain bareng. Inter. Ya, praktis 3 tahun. Ya. Kemarin dia membantai Lazio kalau saya 5-0 ya. 6-0. Ya. Gitu. Dan ya we'll see end up-nya di mana karena mereka harus bermain jauh di Italia untuk mempertahankan rank 2 kalau nggak salah sekarang atau rank 3. Oke Koji, saya coba menutup ini dengan karena banyak sekali kalau saya boleh concern tentang menyampaikan Sriwijaya FC ya Coach ya. Karena gua sangat-sangat salut gitu kepada pemain, nggak digaji 2 bulan, DP-nya dibayar 2 kali. Kemarin masih akhirnya mau main lawan PSPS menang coach. Saya nggak pernah ngelihat pertandingan Sriwijaya FC sebagus itu. Dan tadi pagi nih saya tuh gimana ya, mereka naik bis untuk ke Bogor lawan Persikabo. Ya, nggak dikasih makan pagi sama hotelnya. Bukan salah hotel, karena hotel juga nggak dibayar 2 bulan. Come on, ya, pemilik klub siapapun Anda, baik yang dari PT SOM maupun Digisport, tanggung jawab dong. Jangan beli doang. Iya. Ya, itu tanggung jawab loh kita punya barang. Iya. Jadi ibarat coach, ini bukan kayak gue beli gelas nih. Habis itu gue mau minum, gue nggak pakai, gue taruh gitu aja. Enggak. Ini kan menyangkut nama daerah, menyangkut fans, menyangkut harapan orang. Ya. Gua rasa ini ada penurunan income karena walaupun gua nggak nonton Liga 1 kan gua baca juga kayak PSM yang pemainnya nggak dibayar. Madura United jeblok sekarang yang 18. Jadi kayak ada beberapa tim kesulitan duit. Jadi itu pikir ini bahaya itu. Jadi menurut gue ini kita harus pikir ini coach. Artinya kalau udah bisa-bisan, seorang Peter Tanuri pun bilang sama gua, Bali United pun belum untung coach, yang seprofesional itu loh coach. Merchandise jalan, paling IPO. profesional mungkin ya. Jadi something wrong with our system. system. Betul. Paling aman sih menurut gue sih gaji pemain semuanya kemahalan tuh. Ya.
Itu yang gue bingung kenapa nggak nerapkan salary cap ya, nggak ngerti juga. Iya ya. Ya Tapi jadi ya. semoga ada Ya, semoga solusi. ada perbaikan juga. Ada untuk perbaikan. tim-tim Jadi menurut kayak gue sih begini kita review jelas. ulang ya. Iya. Kita senang banget dan timnas kita lagi bagus. Iya. Banyak kontribusi pemain-pemain juga ke timnas ya. Liga tuh Iya, lagi bagus iya, tuh menurut gue iya, sih. iya, iya, iya. Ya, banyak ruangan gitu. Ya. Dan jadwal udah oke, udah ada VAR, jadi pelan-pelan perbaiki kualitas liga. Ya, ya, ya. Saya bukan apa-apa. Saya tahu bahwa tim daerah itu tidak boleh menggunakan APBD. Saya tahu. Cuman kan kepala daerah mestinya punya tanggung jawab moral. Gue ngomong Iya. coach. Tinggal Kalau ada, ya BUMD-nya sponsor lah. tinggal dia telepon sponsor. Teleponin bisa sponsor-sponsor ngebantu. Iya, lah. Betul, betul. Urunan 1M, betul. 2M, 10 Iya, perusahaan iya. kan jalan lah. Betul, betul. Dan fans juga gitu. Iya. Ya, saya pikir kalau kayak di luar negeri kayak ini kan apa sahamnya kan dijual ke fans ya. Terutama di Jerman tuh gila banget. Ya, betul. Ya, oke, thank you. Kita ya tetap semangat ya untuk sepak bola Indonesia. Thank you Coach dan kita jumpa lagi Thank you. minggu depan. Bye bye. Baik.